Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika asbahna, Allahumma bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Allahumma ati nafsi nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Beserta Yadul Ulia Kelas Indonesia, para jamaah dimanapun berada, hafizahumullah, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita kembali bertemu, kita kembali bertatap muka meskipun dalam online begitu ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi niat kita, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Terkhusus kita belajar sosok yang paling terbaik di dunia ini, yang Allah pilih untuk kemudian diturunkan ke dunia ini untuk mengemban risalah nubuwah. Ya, begitu Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada panutan kita semuanya, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita hari ini akan memasuki tema yang lebih spesifik dari tema manhaj Rabbani menyiapkan seorang nabi. Nabi Muhammad SAW dalam umur usia 63 tahun. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW itu dibagi dua. Ya, ada satu yaitu masa persiapan, atau masa tugas. Nah, insya Allah kita akan bahas masa persiapan Nabi ini. Nah, masa persiapan Nabi Muhammad SAW yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari usia 0 sampai 40 tahun. Yang kita sebut dengan manhaj Rabbani. Nah, di situ dari usia 0 sampai 40 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Di situ banyak pelajaran-pelajaran yang kemudian insya Allah kita akan bahas, dan pelajaran itu bisa dipraktekkan dan kita bisa ikuti gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebuah ungkapan atau firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Ahzab ayat
21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kata uswatun di situ adalah berbentuk umum. Jadi kemudian Nabi Muhammad SAW keteladanannya itu semua aspek bisa diikuti. Semua aspek bisa diikuti oleh kita semuanya, bahkan oleh kita hari ini. Gitu ya. Nah, insya Allah kita mulai dari sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Jazirah Arab pada waktu itu untuk kelahiran seorang nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tahu terlebih dahulu, kita tahu bahwa ketika pada waktu itu di Jazirah Arab, ya, yang kemudian Jazirah Arab ketika pada waktu itu diapit oleh Imperium Romawi dan Persia pada waktu itu, dan Jazirah Arab pada waktu itu sangat sekali tertinggal, sehingga Allah kenapa memilih Jazirah Arab ini, ya. Bahkan ketika pada waktu itu Jazirah Arab yang sangat terbelakang, bahkan jahilah sekali. Nah, maka kenapa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mengambil atau di sini memilih Jazirah Arab? Nah, bisa jadi dari tempat yang kemudian itu dipandang sebelah, dari tempat yang dimana itu kurang perhatian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi memunculkan pada waktu itu seorang nabi, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin di Jazirah keturunan yang kemudian terhormat kepada Jazirah Arab pada waktu itu. Kita tahu nenek moyang Nabi Abdul Muthalib, gitu ya, kepada Hashim, juga kepada Adnan pada waktu itu, dan semua keturunan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin. Maka kemudian nasab itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Muhammad SAW ditakdirkan kepada Jazirah Arab itu bukan semata-mata tidak tanpa persiapan, tidak tanpa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan dari dulu, bahkan dari mulai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kita tahu adalah Bani Hashim pada waktu itu adalah Bani yang kemudian kelompok yang kemudian terhormat di kota Jazirah Arab pada waktu itu. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya, kita tahu terlahir gitu ya dari keluarga yang mempunyai ayah yang bernama Abdullah, juga mempunyai nama ibu Siti Aminah, ya, pada waktu itu. Kita tahu bahwa Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib, ya, yang kemudian itu nanti akan menjadi kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ketika pada waktu itu Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Muhammad SAW, meninggalkan lebih awal, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya. Kita tahu pada waktu itu ketika ayah Nabi Muhammad itu Allah sedang kemudian berkunjung ke kota Makkah, ya, pada waktu itu karena ada keperluan atau karena mungkin ada saudaranya ketika di kota Makkah pada waktu itu, yaitu Bani Adi atau Bani Najjar pada waktu itu, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW Allah pilihkan lahir dari
Siti Aminah. Yang kemudian Siti Aminah itu kalau kita lihat nasabnya, kalau kita lihat nenek moyang itu kemudian terhormat sekali, gitu ya. Terhormat sekali. Bahkan pada waktu itu dikisahkan dalam sebuah riwayat, Abdullah ini adalah seorang yang sangat tersohor pada waktu itu di kota Mekah. Selain beliau pandai dalam berdagang, selain beliau mempunyai kemudian paras yang tampan begitu ya, sehingga kemudian mendapatilah seorang wanita yaitu Siti Aminah yang kemudian nanti akan melahirkan sosok seorang nabi. Nabi Muhammad SAW Allah pilih ditempatkan dalam sebuah rahim yaitu Siti Aminah, ya, yang kemudian Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dikisahkan dalam sebuah riwayat, ya, gedung-gedung Persia bahkan itu berjatuhan, bahkan api majusi yang tak pernah padam itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir kemudian itu padam. Bahkan bukan hanya ketika di dunia, kejadian itu bahkan sampai kepada di penduduk langit. Penduduk langit begitu sangat senang ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Ya. Bahkan kita tahu sebuah hadis yang mengatakan bahwa Siti Aminah pada waktu melahirkan sebagaimana ada cahaya yang turun, gitu ya. Bahkan cahaya itu terpancar ke kota Syam. Ibnu Katsir rahimahullah bertanya kenapa dalam sebuah riwayatnya mengapa Syam pada waktu itu disebutkan bahkan terpancar cahayanya dari Siti Aminah ke kota Syam. Karena ternyata hari ini kota Syam dalam sebuah hadis dikatakan juga bahwa kota Syam adalah kota yang mana akhir zaman itu ada iman yang ada di kota Syam. Gitu ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kita tahu kisahnya ya begitu mulia sekali, bahkan dikisahkan di tahun gajah, gitu, di hari Senin tepatnya. Dan ketika hari Senin ini sudah disepakati oleh para ulama, tidak ada perdebatan di antara para ulama. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia ini dalam pangkuannya, dalam dekapannya ibunda tercinta yaitu Siti Aminah. Ya. Ibu yang tercinta yang sangat menyayangi beliau. Gitu ya. Musyrik ya, Abu Lahab, itu Abu Jahal ya, itu kemudian sangat begitu bergembira ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Tapi kok kenapa akhirnya seorang paman ini, bahkan seorang paman satunya lagi yang kemudian sangat sayang kepada Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib, di akhir hayatnya beliau tidak menyatakan keimanan. Ketika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini, begitu sangat senang yang dirasakan oleh kakeknya yaitu Abu Thalib. Ya. Sangat senang karena ini terlahir karena akan adalah seorang pemimpin yang kemudian pemimpin ini memimpin sebuah risalah yang begitu besar, yaitu risalah nubuwah, risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hidrul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir ini, beliau ketika umur dari 0 sampai 2 tahun itu Allah skenariokan beliau untuk kemudian diurus ya atau disusui di Bani Sa'ad. Ya, kita tahu bahwa Bani Sa'ad ini adalah perkampungan gitu ya yang kemudian itu jauhnya 100 meter kurang lebih dari kota Mekah. 100 meter kurang lebih dari kota Mekah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang dikisahkan sendiri dalam sebuah riwayat oleh Halimah As-Sa'diyah ya, yang pada waktu itu ya seperti kebiasaan orang Arab ketika melahirkan
kebiasaan orang Mekah ketika melahirkan itu mereka mencari gitu ya, mencari orang yang kemudian ingin menyusui. Karena ini bertujuan untuk apa? Karena ini bertujuan untuk supaya anak yang dilahirkan itu atau yang disusui itu kemudian bisa terpelihara dalam segi lingkungannya, dalam segi bahasanya dan lain sebagainya. Dan ketika pada waktu itu Allah skenario-kan Halimah As-Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah yang di mana ini diriwayatkan sendiri oleh Halimah As-Sa'diyah pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW ketika waktu itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, kemudian itu ingin saya susui begitu. Bahkan ketika pada waktu itu di saat sedang mengalami paceklik. Bahkan Halimah As-Sa'diyah mempunyai seorang anak yang kemudian kurang diberikannya makanan pada waktu itu karena masa paceklik pada waktu itu. Ya. Dengan sebuah ikhtiar dari Halimah As-Sa'diyah pergi ke kota Mekah yang jaraknya 100 km dari Bani Sa'ad pada waktu itu dengan teman-temannya yang kemudian sama mencari mereka semua mendapati tapi dengan Halimah As-Sa'diyah belum mendapati yang kemudian belum mendapati orang atau akan disusui. Halimah As-Sa'diyah sempat sedih pada waktu itu, sempat pesimis pada waktu itu, dan akhirnya kembali lagi lah Halimah As-Sa'diyah ke kota Mekah hingga akhirnya mendapatlah salah satu bayi yang kemudian itu bayinya yatim. Bahkan Halimah As-Sa'diyah pernah berdialog dengan suaminya Abdul Uzza pada waktu itu. Bagaimana ini kita belum mendapatkan anak untuk kita susui, tapi kita tahu bahwa ada satu anak yaitu yatim yang kemudian itu yang satu-satunya yang belum orang pernah susui. Maka dengan kesimpulan Halimah As-Sa'diyah membawa bayi Halimah As-Sa'diyah Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah keberkahan yang sangat hebat yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah pada waktu itu. Halimah As-Sa'diyah pernah bercerita, ketika saya akan pergi ke Bani Sa'ad, sebelum dia menaiki tunggangannya, beliau merasakan di dalam payudaranya mengalir sebuah air susu begitu deras. Dan kita tahu sebelum Halimah As-Sa'diyah pergi ke kota Mekah, itu mengalami kekurangan dalam segi air susu pada waktu itu. Tapi kok kenapa ini adalah sebuah keberkahan Nabi Muhammad SAW kecil, begitu sangat terasa keberkahannya. Bahkan selain itu, Halimah As-Sa'diyah merasakan keberkahan lain ya ketika akan menuju suaminya ini merasakan ada sebuah perubahan dalam kantung untanya. Beliau merasakan bahwa banyak ada air gitu ya, ada air susunya yang begitu banyak. Bahkan ketika perjalanan Halimah As-Sa'diyah dengan keledainya yang kita tahu sebelum ketika atau lambat, tapi kan begitu cepat gitu larinya, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Halimah As-Sa'diyah berpegang tanganlah engkau supaya engkau tidak jatuh. Maka beliau menjawab, karena ini adalah keberkahan dari anak ini, gitu kata Halimah As-Sa'diyah. Dan ketika kepulangan di rumahnya, karena Halimah As-Sa'diyah mempunyai ternak gitu ya, ada perubahan yang bisa dilihat bahwa mengalami keberkahan di situ.
dari mulai kambing-kambingnya, dari mulai unta-untanya, dari mulai keledainya, begitu banyak ya, air susu yang didapat di dalam hewan tersebut. Banyak keberkahan ya, dan salah satunya yang kemudian kita coba tadi bahas gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW, hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan Bani Sa'ad gitu ya, karena di Bani Sa'ad itu pada waktu itu sangat kemudian udaranya sangat jernih gitu ya, bersih gitu ya, karena ini Allah ingin menyiapkan seorang nabi dari mulai fisiknya gitu ya, semoga karena dengan fisiknya yang harus kemudian kuat, harus menghirup udara yang kemudian bersih begitu ya. Bahkan di Bani Sa'ad pada waktu itu bahasa Arabnya bahasa Arab yang sangat fasih, yang sangat asli gitu ya. Beda dari kota Mekah pada waktu itu. Karena pada waktu itu kota Mekah penuh dengan kejahilian. Bahkan ya, jauh dari kata-kata yang kemudian baik gitu ya. Kalau kita melihat membaca dalam sebuah sirah nabawiyah gitu ya, bagaimana keadaan jahiliyah pada waktu itu, mulai dari segi ekonominya, mulai dari segi sosialnya, mulai dari segi agamanya, bahkan dari segi adat kebiasaannya. Tapi mereka mempunyai sebuah sifat yang kemudian positif gitu ya. Mereka sangat semangat untuk mengajar sesuatu. Mereka sangat memegang janji begitu, dan mereka sangat juga kemudian murah hati gitu ya. Nah, ada sebuah hikmah juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan seorang nabi ketika Nabi Muhammad SAW ada di Bani Sa'ad, karena supaya Nabi Muhammad kelak ketika menjadi seorang pemimpin itu mempunyai fisik juga hati gitu ya, juga akal yang sangat jernih gitu ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW tidak dititipkan di kota Bani Sa'ad pada waktu itu, misalnya beliau tidak mempunyai bahasa yang sangat fasih pada waktu itu, karena Bani Sa'ad pada waktu itu sangat fasih bahasanya pada waktu itu ya. Ada sebuah kisah juga ketika Nabi Muhammad SAW dibersamai oleh Halimah As-Sa'diyah. Selain diliputi dengan keberkahan yang begitu banyak, ada sebuah kisah yang dimana ketika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika pada waktu itu Halimah As-Sa'diyah kaget karena tahu ya Halimah As-Sa'diyah itu begitu sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana juga menyayangi anaknya. Dan pada waktu itu dilihatlah Nabi Muhammad SAW sedang didapati oleh Halimah As-Sa'diyah sedang berdiri. Peristiwa pembelahan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu bahwa pembelahan dada ini hikmahnya adalah, inspirasinya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan hati-hati atau mengeluarkan hati atau bagian yang Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir
atas keterancaman Nabi asuh kembali. Ibunya, dan aku melihat ada sesuatu hal yang kau sembunyikan, kata Siti Aminah kepada Halimah Sa'diyah. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW pun diasuh oleh ibunya sendiri, itu Siti Aminah. Pada waktu itu kita tahu inspirasi dari kisah ini adalah bahwa pengasuhan seorang anak dari 0 sampai 2 tahun itu adalah bersama ibunya, begitu ya, bersama ibunya. Maka dari 2 tahun ke sana, maka ini juga pengasuhan bersama ayahnya, gitu ya. Dan kemudian kita tahu ketika 2 tahun ke sana, ya, setelah pada usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun, gitu ya, beliau ditinggalkan oleh ibu tercinta. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini menjadi seorang yatim piatu ketika 6 tahun. Bahkan pertama kali beliau ditinggalkan oleh seorang ayahnya. Bahkan ketika 6 tahun beliau ditinggalkan oleh ibunya sendiri. Ini inspirasinya apa? Ini hikmahnya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin atau bermaksud bahwa seorang nabi itu jangan bergantung kepada orang lain, bahkan hanya kepada orang tua. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengurus langsung nabinya, membimbing langsung nabinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara orang lain, begitu ya. Setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ibunda tercinta, yaitu Siti Aminah ketika umur 6 tahun. Ya. Kita tahu pada waktu itu Siti Aminah dimakamkan di kota Abwa. Ketika pada waktu itu perjalanan, ya, ketika ke Madinah, ketika ingin mengunjungi paman-pamannya Nabi Muhammad di kota Madinah, di Bani Najjar pada waktu itu. Tapi ketika pada waktu itu Siti Aminah mengalami sakit yang sangat serius, dan pada waktu itu Siti Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di kota Abwa. Kota Abwa ini adalah kota di mana antara kota Makkah dan kota Madinah pada waktu itu. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad SAW kecil ditinggal oleh seorang ibu yang tercinta, atau begitu sangat sedih beliau, Nabi Muhammad SAW. Ketika pada waktu itu beliau diasuhlah oleh kakek tercintanya, yaitu Abdul Muttalib, dan begitu sangat menyayanginya. Saking sayangnya, beliau mengatakan bahwa ketika pada waktu itu paman-paman dari Nabi Muhammad SAW yang kita tahu adalah Abu Thalib, ya, Abbas, Hamzah, dan lain sebagainya, Abu Harith, dan lain sebagainya, begitu sangat menghormati seorang ayah, yaitu Abdul Muttalib. Bahkan tidak mau, ya, menduduki tempat kebiasaan Abdul Muttalib duduk di tempat itu. Bahkan ketika pada waktu itu Nabi Muhammad ketika ingin menduduki tempatnya Abdul Muttalib, maka disingkirkan, gitu ya. Kamu jangan duduk di tempat kakek kita atau ayah kita. Tapi tahukah kita dalam kisahnya Abdul Muttalib membiarkan biarkan saja anak itu duduk di tempatku, karena kelak dia akan menjadi seorang pemimpin. Ini adalah suatu penanaman visi kepada anak. Ini adalah suatu penanaman visi besar kepada anak kita semuanya, bahwa kelak mereka akan menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berada di asuhan sang kakek, ya, di asuhan sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Kita tahu setelah berusia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal kembali oleh kakeknya. Nah, setelah itu Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Thalib, ya, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, kemudian meneruskan untuk mengurus, ya, untuk membersamai Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Dan kita tahu setelah pengasuhan dari Abdul Muttalib itu berpindah kepada Abu Thalib. Dan sama, ternyata Abu Thalib itu sangat sayang kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, selain juga kepada anak Abdullah bin Abu Thalib, gitu ya. Bahkan ketika
Nabi Muhammad SAW diasuh oleh seorang paman, yaitu Abu Thalib. Beliau sangat begitu paham akan keadaan seorang paman yang pada waktu itu pamannya tidak memiliki harta yang cukup banyak, bahkan ya serba ada begitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan kepekaan hatinya, dengan kebegitu perhatian kepada pamannya begitu ya, sehingga beliau merasa bahwa harus dibantu pamanku ini. Bahkan beliau pernah mengembala, bahkan beliau pernah diajak oleh pamannya sendiri untuk berdagang ke kota Syam pada waktu itu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengembala mengembala kambing, mengembala domba. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yil ghanam." Allah tidak akan mengutus seorang nabi dan rasul kecuali melainkan dia pernah mengembala kambing. Kita tahu atau mengembala domba. Kita tahu ya, pekerjaan menggembala kambing ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Bahkan banyak hikmahnya, banyak pelajarannya. Kita tahu Nabi Musa juga pernah mengembala kambing gitu ya. Dan nabi-nabi yang lain gitu ya. Bahkan ada sebuah ungkapan ya, min ra'ayil ghanam ila qiyadatil ummah, dari mengembala kambing sampai memimpin sebuah umat gitu ya. Karena kita tahu bahwa kepemimpinan itu hanya belajar kepada mengembala kambing. Begitu sederhananya konsep Islam ini. Tidak begitu ribet. Harus kemudian belajar kepemimpinan, harus belajar ke konsep barat, harus kemudian seminar begitu banyak, mengeluarkan uang begitu banyak. Tapi lihat konsep Islam. Kita tidak pernah melihat konsep yang sangat sederhana ini. Konsep Islam. Bagaimana Islam mengajak kepemimpinan hanya dengan belajar mengembala kambing atau mengembala domba. Karena kita tahu dengan mengembala kambing, ya, Profesor Dr. Ali Muhammad Salabi mengatakan ketika seorang pengembala kambing itu begitu banyak belajar di sana. Pertama, belajar kesabaran. Ya, bagaimana seorang pemimpin harus mengarahkan anggota-anggotanya gitu dengan penuh kesabaran. Yang kedua itu belajar tentang tawadu, bagaimana selalu membersamai anggota-anggotanya, selalu membersamai orang-orang yang dipimpinnya begitu ya. Yang ketiga itu belajar kasih sayang, ya, bagaimana kita belajar kasih sayang dari mengembala kambing ini. Kita tidak mungkin mengembala kambing sambil kita memukul-mukul kambingnya. Bahkan mungkin kita tahu kambing-kambing akan kabur gitu kalau kita bersikap kasar kepada mereka. Bersikap melatih kasih sayang kita, melatih kelembutan hati kita gitu ya. Bahkan yang terakhir hikmahnya adalah kita merasakan usaha dari keringat kita sendiri. Nabi Muhammad tahu bahwa pamannya Abu Thalib pada waktu itu harus membutuhkan harus kemudian butuh bantuan. Tidak mungkin ya Abu Thalib kemudian selalu membiayai saya. Karena Nabi Muhammad tahu peka pada waktu itu maka saya pun harus membantu paman saya pada waktu itu. Nah, teman-teman para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah Nabi Muhammad belajar mengembala, terus Nabi Muhammad SAW diajak berdagang ke kota Syam pada waktu itu oleh Abu Thalib, ya, oleh pamannya. Yang kita tahu ketika di perjalanan dengan pendeta Buhairah pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW dikenal bahwa ini adalah orang yang tidak biasa, bahwa ini adalah orang yang kemudian akan menjadi seorang nabi. Bahkan Buhairah ini begitu sangat memuliakan ketika Nabi Muhammad dan rombongan Abu Thalib pada waktu itu ketika akan berdagang ke kota Syam, begitu sangat menjamunya. Ya. Bahkan Buhairah melihat begitu banyak keajaiban ketika perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Thalib pada waktu itu. Pada waktu itu kita tahu ya, ada sebuah awan yang menaungi rombongan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Maka pada waktu itu
Nabi Muhammad SAW sebelum memasuki istananya Buhairo, beliau mengikat untanya, dan Buhairo pun memberitahu kepada rombongannya bahwa rindangnya pohon itu menaungi Nabi Muhammad SAW dari panas terik matahari pada waktu itu. Masya Allah ya. Hingga akhirnya Buhairo pun ini memesan kepada Abu Thalib, memesan kepada pamannya untuk kemudian rombongan ini pulang kembali, tidak meneruskannya ke kota Syam karena Buhairo khawatir akan keselamatan terancam, keselamatannya terancam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kalaulah para penduduk Romawi tahu, kalaulah para Romawi tahu gitu ya, kalaulah dengan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW ini, maka akan dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Buhairah ini pun berpesan pada rombongan ini untuk kemudian pergi kembali atau pulang kembali, begitu ya. Jemaah dulu ya, kelas yang dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya mungkin kita tahu juga hikmah atau beberapa kejadian Nabi Muhammad SAW setelah banyak belajar banyak hikmah yang kemudian Allah siapkan pada waktu itu. Pertama, Nabi Muhammad SAW bahkan semenjak beliau dalam kandungan ibunya ditinggalkan oleh seorang ayahnya. Ini hikmahnya apa? Karena Allah tidak ingin seorang Nabi itu bergantung kepada kedua orang tuanya, bahkan bergantung kepada ibu dan ayahnya. Maka Nabi Muhammad SAW hanya Allah yang langsung akan mengurusnya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW tadi dibelah dadanya, kemudian ini untuk membersihkan hatinya, untuk membersihkan tempat-tempat setan yang ada di hati kita. Hingga di hati Nabi Muhammad SAW ketika pada waktu itu bersih. Selanjutnya mungkin kita mengetahui tadi bahwa Nabi Muhammad pernah menggembala. Itu Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian punya sifat sabar, punya sifat yang kemudian rendah hati, tawadhu, punya kasih sayang dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah itu Nabi Muhammad SAW belajar berdagang, begitu ya, sampai Nabi Muhammad SAW ini ya sukses dalam berdagang. Bahkan beliau itu dipercaya oleh orang kafir, bahkan orang Yahudi untuk menitipkan barang. Ya, kita tahu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah pada waktu itu, beliau mengembalikan barang-barang titipan orang Yahudi pada waktu itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW begitu sangat dipercaya oleh Jazirah Arab pada waktu itu. Karena apa? Karena keamanahannya beliau. Gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika remaja, ya, gitu, bahkan ketika umur 12 tahun pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW pernah ikut perang Fijar pada waktu itu. Perang Fijar yang mana perang Fijar ini Quraisy dan suku-suku lainnya yang bersekutu, ya, bahkan dengan suku Kinanah dan Hawazin pada waktu itu. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW membantu, gitu ya, bukan ikut, hanya membantu menyiapkan peralatan perang, misalkan tombaknya, bahkan misalkan busur panahnya. Ini kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad keberanian, begitu ya, keberanian untuk kemudian ikut dalam medan perang pada waktu itu. Maka selanjutnya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Hilful Fudul, gitu ya, setelah perang Fijar itu terjadi, ada perjanjian tentang Hilful Fudul pada waktu itu. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW ketika usia muda pada waktu itu, kita tahu karena tadi Nabi Muhammad SAW tidak ingin membuat paman tercintanya kerepotan untuk mengurusnya, hingga Nabi Muhammad sadar bahwa saya harus mencari uang, bahwa saya harus juga kemudian mencari makan sendiri, gitu ya. Bahkan beliau pernah berdagang juga dari dagangannya Khadijah pada waktu itu. Kita tahu bahwa Khadijah itu adalah saudagar kaya di kota Mekah. Bahkan para ulama berpendapat atau mengatakan bahwa kekayaan Siti Khadijah itu adalah 2/3 di kota Mekah. Bayangkan, wah, Masya Allah, kekayaan yang hari ini yang tidak mungkin dimiliki oleh orang pada saat ini, tapi pada dulu kelak, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah, mempunyai begitu harta yang sangat banyak, yaitu 2/3 di kota Mekah.
Nah, beliau beberapa tahun terus menjalani berdagang, ya bahkan berdagang dari apa dagangannya atau dari supply-nya dari Siti Khadijah gitu ya. Sampai karena beliau mempunyai amanah yang sangat tinggi, karena beliau mempunyai amanah yang sangat begitu bagus begitu ya, sehingga akhirnya Siti Khadijah pun uh, terini gitu ya, terpaut hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa ketika pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan istrinya pertama, yaitu Siti Khadijah ya. Dan kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada waktu itu ya, begitu sangat banyak ya, begitu sangat banyak mahar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah. Dan kita tahu mungkin dulu ya, adatnya di kota Arab itu harus kemudian banyak memberi mahar kepada istri yang akan dinikahkannya gitu. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW menikah di usia 25 tahun? Karena Nabi Muhammad SAW pada waktu itu tidak mempunyai apa-apa, bahkan beliau mempunyai paman yang kemudian tidak mempunyai apa-apa gitu ya. Bahkan beliau juga bekerja kepada Siti Amin. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada waktu itu tidak mempunyai apa-apa gitu ya. Bahkan ya akhirnya beliau menikah di usia 25 tahun. Bahkan kita tahu ya, mahar-mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah itu adalah bantuan dari paman-paman beliau gitu ya. Maka hari ini harus kemudian paman-paman nih yang mempunyai saudara yang kemudian itu belum menikah, maka harus kemudian didorong gitu ya, seperti sebagaimana orang-orang Arab dulu gitu ya. Sama ketika Nabi Muhammad SAW menikah, itu mahar-maharnya dari paman-paman semuanya gitu ya. Unta yang kita tahu 100 unta dan lain sebagainya itu adalah pemberian dari paman-pamannya. Nabi Muhammad SAW telah menikah dengan Siti Khadijah pada waktu itu, yang kemudian kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan majikannya gitu ya, dengan Siti Khadijah yang mempunyai hal yang sangat banyak pada waktu itu, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW ditakdirkan dengan Siti Khadijah yang di akhir hayatnya beliau sampai harta yang begitu banyak ini pun habis untuk membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menikah di usia 25 tahun ke sana begitu ya. Ini adalah fase di mana Nabi Muhammad SAW usianya langsung bersosial begitu ya. Telah bersosial. Bahkan ketika pada waktu itu kita tahu ada peristiwa dari peristiwa ketika di Jazirah Arab akan membangun membangun Ka'bah. Bani-bani pada waktu itu, bani-bani atau kelompok-kelompok pada waktu itu berselisih gitu ya. Siapa yang pertama kali harus menaruh gitu ya batu pertama ini, atau batu untuk ditempelkan ke bangunan Ka'bah gitu ya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW dipilih untuk kemudian melerai hal itu. Dan Nabi Muhammad SAW membuat ya dengan sebuah selendang yang panjang gitu, yang kemudian batu itu ditempatkan di tengahnya, sehingga semua kelompok bani-bani itu memegang kain itu hingga kemudian diangkat. Kita tahu dari usia 25 tahun bahkan beliau bisa melerai sebuah kejadian yang sangat cukup krusial pada waktu itu ya. Kita tahu mungkin kembali gitu ya, ketika umur 25 tahun atau sekitar 20-an, apakah kita sudah kemudian bisa melerai sampai memisahkan atau menyelesaikan masalah yang begitu krusial pada waktu itu. Masya Allah ya. Nabi Muhammad SAW karena memang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang pemimpin, maka beliau digelarilah seorang Al-Amin yang sangat dipercaya pada waktu itu. Ada berita atau ada beberapa peristiwa yang begitu sangat panjang setelah Nabi Muhammad SAW
menikah pada waktu itu. Yang ini kemudian sampai usia 40 tahun. Kemudian nanti di puncaknya Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian yang sampai pembahasan di mana Nabi Muhammad SAW sampai menikah ya insyaallah. Insyaallah nanti kita akan membahas selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW ada peristiwa-peristiwa yang kemudian itu banyak pelajaran yang penting yang kita bisa ambil dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Begitu jemaah semuanya. Saya kembalikan kepada Fadil. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas semua ilmunya yang telah Ustadz sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil banyak-banyak ilmu, bahkan mengambil semuanya apa yang telah diceritakan oleh Ustadz. Dan kita masuk pada sesi akhir pada penutupan kajian ini. Terima kasih pada Ustadz yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kita ilmu, menceritakan kita sejarah Nabi ya. Dan terima kasih kepada para jemaah yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian online ini. Semoga tetap nyaman mengikuti kajian YU kelas ini dan dapat bertemu kembali di kajian ataupun kelas berikutnya. Syukron jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.